aku yang record. Bapak aja Bapak, udah di-record di situ nanti terlalu lama nanti ya. Besar nanti apanya memorinya, habis nanti memori rapat di situ. Oke, anak-anak tetap tertib ya. Bapak mulai. Sebelumnya Bapak sapa dulu lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Salam sehat. Pagi, Pak. Salam sehat jawabnya. Sporty. Salam sehat gitu ya. Salam sehat jawabnya salam sehat. Ayo. Salam sehat. Salam Salam sehat jawabnya salam sehat. Sekali lagi. Salam sehat. Salam sehat. Salam sportif. Salam Salam sportif mana ada belum pernah ya kan. Biasanya salam apa? Salam olahraga. Oke, kita ulangi. Salam olahraga. Sportif. Semangat. Ini suara-suaranya siapa ini? Gak semangat ini. Sportif. Siapa itu ya? Ini ada yang suara-suara nih. Oke, Bapak ulangi. Salam olahraga. Sportif. Oke, baik. Iceberg sportif. Bapak yakin semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan pembelajaran hari-hari yang lalu. Tetap semangat. Bapak pesankan tolong semua tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan melewatkan satupun tugas-tugasnya. Sebelumnya Bapak ingatkan dulu tugas ya. Bapak ingatkan dulu tugas. Tugas yang sebelumnya yang mengenai loncat katak itu masih banyak yang belum ya. Bapak minta segera dikerjakan. Biarpun waktu tenggatnya sebenarnya hari kemarin waktu tenggatnya habis ya. Jam 12 malam. Jam 11 lewat 59. Jadi jam 12 kurang 1 menit. Maka Bapak minta, ini kan waktunya akan Bapak tambah lagi supaya anak-anak bisa mengerjakan, melanjutkan gitu. Tapi ada konsekuensinya, ada pengurangan nilai karena telat mengerjakan tugas. Bapak akan mengurangi nilainya. Mesti contohnya nih, videonya dan pelaksanaannya sudah bagus. Maka Bapak akan mengurangi nilainya kalau telat mengerjakan tugasnya, menyerahkan tugasnya. Kalau terlambat menyerahkan tugasnya. Bapak akan membuat pengurangan nilai. Paham ya semua ya? Ya. Paham. Sudah. Paham, Paris. Ada apa? Paham. Ya. Jadi Bapak minta tetap mengerjakan tugasnya supaya nilainya bagus. Supaya nilainya bagus. Jangan telat mengerjakan tugasnya. Itu Bapak minta ya. Jangan telat mengerjakan tugasnya. Jangan lewat waktu tenggatnya maksudnya. Itu. Kemudian itu untuk tugas. Mengenai videonya saat Bapak sampaikan tugas, buat yang sesuai dengan yang Bapak sampaikan, yang Bapak instruksikan. Contoh Bapak suruh, misal Bapak sampaikan contohnya nih, tuh untuk loncat kataknya. Loncat kataknya Bapak sampaikan sampai 5 kali pengulangan, jangan cuma buatnya 1 kali. Seperti itu. Jangan membuatnya cuma 1 kali. Kalau cuma 1 kali itu sama saja ya. Itu terlalu singkat namanya itu. Tetap dibuat 5 kali. Tapi dengan gerakan yang bagus ya. Diusahakan sesuai dengan yang Bapak sampaikan.
Untuk yang terakhir tugas terakhir maksud Bapak ya. Untuk tugas yang terakhir ini, yang di hari ini Bapak sampaikan, sudah ada di Google Classroom itu. Ini siapa yang ngomong-ngomong? Di mute. Sudah. Gagas udah nak. Di mute ya nak ya. Nah. Untuk tugas terakhir yang Bapak sampaikan di hari ini masih ya kan, tugas yang hari ini dikerjakan semua, jangan dibiarkan begitu saja ya, jangan berlarut-larut seperti itu. Tugas hari ini kan hanya tugas apa tugasnya? Siapa coba? Siapa yang sudah membaca dan mengerjakan bahkan? Atau mungkin belum membuat videonya nggak apa-apa, tapi sudah membaca tugasnya. Siapa di sini? Siapa di sini yang sudah membaca tugas PJOK hari ini? Yang lempar turbo, Pak. Ya, yang lempar turbo. Pak. Lempar turbo, Pak. Ya, Yang baru, betul, ya. Pak. Yang baru. Ya, tugas yang hari ini. Yang terakhir. Pak. Sudah. Ya. Berarti sudah hampir semua ya? Kumpulan hari apa, Ya, Pak? sudah, Pak. Lempar turbo dan lari estafet. Iya, tapi yang apa? ya, materinya lempar turbo dan lari estafet kombinasi. Jadi anak-anak yang dipraktekkan Bapak kan di situ hanya lempar turbo ya kan? Lempar turbo. Pak, Tapi bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya dilemparkan atau tidak? Dilemparkan. Dilemparkan atau tidak? Tidak. Ya, yang menjawab dilemparkan itu berarti nggak menyimak itu nggak membaca dengan teliti itu ya, nggak membaca dengan teliti ya. Siapa tadi yang menjawab dilemparkan itu berarti nggak menyimak cara paham tugasnya ya kan. Tugasnya. Maaf Pak Arif. Iya, makanya jangan asal berbicara nak, didengar, diamati, disimak dulu, baru dipahami. Oke, ya nak ya. Oke, bagus. Nggak apa-apa ya Rafa ya, lain kali disimak ya nak ya, dibaca, dipahami dulu kalimatnya. Jadi tugasnya dipahami sebelum mengerjakan. Jadi tugasnya untuk hari ini tidak dilemparkan, hanya cara memegangnya, dilakukannya bagaimana, kerjaannya itu. Terus dibuat awalannya, lari terus langkah step, kemudian membuat gerakannya seperti melemparkan, seperti ini. Tapi tidak dilepaskan ya kan? Tidak dilepaskan turbonya. Kalau anak-anak tidak mempunyai turbo di sana, Bapak yakin tidak mempunyai turbo seperti alat kita yang di sekolah yang Bapak praktekkan itu, yang Bapak tunjukkan itu di videonya. Maka anak-anak bisa mengganti alatnya dengan alat yang dimodifikasi ya, dimodifikasi. Ya. Seperti contohnya Aku sih udah punya mainan pedang buat dilempar. Oh, itu boleh. Ya, itu mainan pedang, ya kan? Menggaris juga boleh lah. Menggaris. Terus seperti kayak tongkat sapu. Menggaris buluk patah. boleh nggak? Tongkat sapu bekas. Adik saya boleh nggak? Tongkat sapu bekas. Tusuk gigi saya boleh nggak? Yang lama. Ya, itu enggak lah. Itu jangan ngaco ya, Nak ya. Jangan ngaco. Jangan main-main ya. Tolong serius ya, Nak ya. Ini bukan kita sedang main-main lah. Kita sedang belajar ya. Kan sudah Bapak sampaikan bahwasanya usahakan alatnya mirip ya, seperti itu gitu, mirip. Hampir sama seperti itu. Jangan pula udah tahu tongkatnya agak besar, ukurannya sekitar 30 cm. Tongkat apa namanya? Turbonya sekitar 30 cm. Maka diambil alat yang kecil banget segini. Kecil banget. Itu
berarti kurang memperhatikan itu. Kurang memahami itu namanya yang Bapak jelaskan. Sudah Bapak sampaikan, usahakan agak mirip ya dengan alat yang dimiliki yang aslinya. Alat yang aslinya bagaimana gitu. Usahakan mirip. Seperti itu ya nak ya. Paham kira-kira tugasnya itu nak? Paham semua tugasnya? Bagus. Oke, itu untuk tugasnya hari ini. Untuk minggu depan, Bapak sampaikan di sini ya. Untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan akan ada penilaian harian yang kedua ya. Penilaian harian yang kedua. Mengenai apa? Mengenai atletik ya. Mengenai atletik. Materinya tentang atletik semua. Masih ingat nggak mengenai atletik apa-apa aja materinya? Yaitu pertama mengenai lari gawang. Yang kedua itu kan A-nya lari gawang. B-nya apa? Loncat katak. B-nya loncat katak. Bagus. C-nya lempar turbo. C-nya lempar turbo. D-nya apa? Estafet kombinasi. Ya, estafet, lari estafet kombinasi. Itu yang D-nya ya, yang terakhir itu ya kan. Nah, Bapak minta itu semua materinya yang Bapak sampaikan lewat Google Classroom berupa PowerPoint atau apa di situ. Tetap ada pertinggal sama anak-anak ya, tetap disimpan. Jangan sampai itu jangan sampai ada yang bilang nanti sama Bapak nanti, Pak itu materinya nggak tahu Pak, nggak ada sama saya. Dibilang seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Karena Bapak sudah sampaikan semua materinya lewat Google Classroom, berupa PowerPoint yang Bapak jelaskan di video juga sudah Bapak sampaikan. Jadi tidak ada alasan. Belum dipelajari soal-soalnya, belum ini. Tidak ada alasan seperti itu. Jelas ya nak ya? Anak-anak semua jelas ya? Jelas, Pak. Bagus. Jelas. Bagus ya nak ya? Bagus. Untuk ya, udah. Jadi untuk tugas yang kemarin Bapak belum semua periksa karena memang masih sekitar setengah yang masih sudah mengerjakan. Setengah lagi belum mengerjakan. Tapi nanti hari ini mungkin akan Bapak koreksi lagi yang sudah menyerahkan lagi. Dan yang belum, Bapak ingatkan lagi. Yang belum tetap dikerjakan. Jangan dilewatkan. Nanti nilainya kosong. Nanti nilainya kosong. Berpengaruh ke nilai nanti di raport. Nanti kan sebentar lagi kita akan penilaian tengah semester. Beneran, Pak? Maka Bapak minta anak-anak semua tetap serius mengikuti semua pembelajaran, semua tugas-tugas dikerjakan supaya nanti di raportnya nanti nilainya bisa bagus ya. Kalau nggak ada mengerjakan tugas nggak mungkin bagus nilai tugasnya. Nggak ada itu ya. Makanya anak-anak tetap kerjakan tugas-tugasnya. Diserahkan sesuai waktu yang ditentukan, jangan terlambat, jangan telat. Batasan tugasnya biasanya kan seminggu kan. Contohnya Bapak kasih tugas hari ini, di hari Senin depan, hari terakhirnya pengumpulan tugasnya hari Senin depan, seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya tidak mengerjakan itu. Karena Bapak kasih waktunya seminggu, lama kan gitu. Mengerjakannya bisa besoknya, bisa 2 hari ke depannya, bisa lusanya atau 3 hari ke depannya. Sebelum waktu tenggatnya. Paham ya semua ya? Iya. Paham. Sejauh ini, oke, semua tertib. Sudah. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan semua? Tidak. Kalau tidak, diam. Bapak minta kalau tidak, diam aja. Kalau ada yang mau bertanya, baru langsung ngomong ya, langsung ngomong. Oke, kalau tidak, diam aja. Ayo, ada yang mau ditanyakan?
Pak. Saya, Pak. Oke, Rafa, silakan Rafa. Ngumpulinnya hari apa, Pak, yang sekarang ini PJOK-nya? Rafa berarti tidak memperhatikan guru. Minggu Rafa depan. berarti tidak memperhatikan, tidak mendengarkan 14 September. yang Bapak bilang ya. Minggu depan 14 September di Senin. Untuk pengumpulan tugas yang hari ini, 12 September. pengumpulannya, Ya. 7 pengumpulannya, hari lah. yang lain tertib dulu. Untuk pengumpulan tugas yang hari ini, pengumpulannya bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, tapi hari terakhir. Jadi Bapak sampaikan di sini hari terakhir. Jadi pengumpulannya hari apa juga dikumpul sama Bapak. Hari ini juga dikumpul, sore ini, malam ini juga dikumpul, besok juga dikumpul. Tapi harinya pertanyaan Rafa itu mestinya hari terakhir gitu. Terakhirnya kapan dikumpul, Pak? Nah, kalau Rafa tanya seperti itu bagus ya pertanyaannya. Nah, seperti itu. Jadi Terakhirnya kapan? Terakhirnya kapan? Terakhirnya kapan, Pak? Nah, Bapak akan jawabnya hari terakhirnya yaitu hari Senin minggu depan. Nah, hari Senin minggu depan. Oke. Paham ya, Rafa ya? Senin minggu depan. Nah, jelas ya anak-anak semua ya? Jadi jangan ditanyakan kapan dikumpulnya, bukan kapan dikumpulnya, kapan hari terakhir dikumpulnya. Kalau kapan dikumpulnya, hari ini juga dikumpul Pak Guru. Besok juga malamnya juga dikumpul Pak Guru juga. Jadi karena kan kita PJJ, pembelajaran jarak jauh. Anak-anak menyerahkan tugasnya di situ, ya Pak Guru otomatis menerimanya. Langsung otomatis menerimanya. Tidak ditolak Pak Guru, enggak dong. Masa ditolak kan gitu? Enggak. Cuman kayak kalau yang telat, sudah lewat waktu tenggatnya, tetap diterima Pak Guru. Cuman apa? Ada konsekuensinya atau ada ininya, dampaknya. Karena telat itu, maka ya, Bapak buat pengurangan nilai, Bapak kasih pengurangan nilai buat anak yang telat mengumpulkan tugasnya. Jelas ya, anak ya? Jelas semua ya? Jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bagus. Oke, itu saja untuk Zoom hari ini anak-anak. Minggu depan Bapak ingatkan terakhir lagi. Minggu depan ada. Minggu depan. Nah, ini masih ada yang ngomong-ngomong ini. Belum bisa tertib ini. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi. Minggu depan ada penilaian harian lagi, penilaian harian yang kedua. Nah, Bapak minta anak-anak mempersiapkan diri. Materinya apa? Mengenai atletik. Mulai dari A sampai D. Dan mengenai atletik itu sendiri ya. Nah, apa itu atletik? Itu. Nanti akan Bapak kasih lagi di Google Classroom. Bapak sampaikan lagi nanti. Kisi-kisi penilaian harian yang kedua ya. Kisi-kisinya akan Bapak sampaikan lagi di Google Classroom. Jelas semua ya, Nak ya? Jelas. Bagus. Itu saja untuk hari ini. Jelas. Oh, jelas. Bagus. Itu saja Zoom meeting kita hari ini. Bapak akan alihkan ke suster untuk dilanjutkan ke mata pelajaran agama. Maka anak-anak tetap tertib, bersiap-siap untuk mengikuti pembelajaran untuk agama. Itu saja untuk hari ini. Oke, salam dulu. Salam olahraga dulu ya. Oke. Salam olahraga. Belum kompak. Rafa masih duluan ini. Rafa ini ngasal ini. Nggak pernah serius. Sembarangan ini. Rafa ini. Yang lain sudah bagus, sudah tertib. Ayo Rafa ya. Kompak ya Rafa ya. Oke. Salam olahraga. Silakan anak-anak tunggu ya.
Aduh, aku di masih gagal lagi, Mas. Udah selesai ya. Jadi kita boleh selesai. Jangan lag. Banyak yang harus. Enggak tuh nggak di mute. Di mode. Itu ya. Kamu juga, Hilden. Siapa? Kita bengal live. Enggak di mute. Aku. Aku kagak. Enggak ya Hilda. Enggak ya. Kita mah enggak ya. Halo, Catherine. Aku kagak, punya aku kagak. Sama. Nggak pada di mute anak-anak kamu. Catherine. Artinya anak nakal. Hello. Hai, Kabar buat orang di sini? Hai, Catherine. Halo, selamat siang anak-anak. Siang suster. Siang, Suster. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Suster. Pagi, Suster. Selamat pagi, Suster. Sudah siang atau pagi nih? Siang atau pagi? Pagi. Selamat jam siang. Anak-anak, tadi sudah dibuka dengan doa belum? Belakang. Sudah ya. Udah. Kita sekarang lanjut belajar agama. Lagi belajar ini. Saya nih mainannya. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Minggu yang lalu? Tentang apa minggu yang lalu? Suster ngirim bahan pembelajaran tentang apa minggu yang lalu? Bilangnya belaga nggak dengar, belaga lagi Zoom, belaga nggak dengar. Tentang mengembangkan kemampuan diriku, ya kan? Belajar. Bagaimana cara mengembangkan, sekarang suster mau tanya dulu, bagaimana cara mengembangkan kemampuan diri masing-masing? Caranya bagaimana? Caranya gimana anak-anak? Yuk, siapa tahu? Berlatih, belajar, apa lagi? Berdoa. Berlatih terus-menerus, belajar. Belajar dari siapa? Bisa belajar dari orang lain, ya. Dari mama papa juga bisa. Dari guru. Iya, dari guru bisa, dari teman-teman juga bisa, ya. Dari diri kita sendiri juga bisa belajar, ya, dari buku dan sebagainya. Nah, itu tentang bagaimana cara mengembangkan kemampuan diriku masing-masing. Nah, hari ini kita masuk, coba dengarkan dulu. Kita masuk pelajaran ke-6, yaitu tentang aku membutuhkan orang lain. Ya. Mengapa kita membutuhkan orang lain? Siapa tahu angkat tangan. Mengapa kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita ini? Mengapa? Karena Kita makhluk sosial. iya, betul. Karena kita adalah makhluk sosial. Ya, yang artinya bahwa keberadaan kita ini tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain atau tanpa manusia yang lain. Ya kan? Jadi kita bisa mengembangkan diri kita, kemampuan kita, kehebatan kita ini karena dibantu oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Siapa orang lain itu? Siapa coba? Keluarga. Guru. Keluarga. Keluarga itu siapa aja? Keluarga itu siapa aja? Kakak, adik. Kalau
Kalau di sekolah siapa? Sekolah siapa? Teman, sahabat. Sahabat, Pak Security, Bapak yang di sekolah itu membantu kita ya. Kepala sekolah, suster, pastor itu membantu kita ya. Pendeta semua membantu kita ya. Pastor dulu ada. Nah, nanti dalam buku cetak kalian, coba lihat yang buku lama halaman 55, buku yang baru halaman berapa, Nana? 7. Yang tabel, ada tabel itu loh. Halaman 71 yang baru, 71 yang baru, yang lama halaman 55. Di situ ada tabel yang harus dilengkapi ya. Siapa saja orang yang berperan dalam hidupku sejak kecil. Kemudian peranannya apa? Di situ sudah ada ibu, ayah, nenek. Nanti mungkin ada kakak atau ada mbak yang di rumah. Nanti boleh bertanya kepada orang tua ya. Mah, dulu siapa aja yang berperan dalam hidup Hugo misalnya, atau Jordan, atau siapa Davin dan sebagainya ya. Nanti terus ditulis di tabel itu. Lalu perannya apa? Misalnya perannya dulu suka mengajari berbicara misalnya kan, atau perannya menyuapi ketika masih kecil karena belum bisa makan sendiri. Itu perannya, contoh peran. Jelas ya? Nanti di buku cetak dilengkapi ya Nana ya. Di buku cetak diisi. Tapi tidak usah dikumpul, hanya untuk belajar saja. Jelas? Sekali. Ya, nanti juga dibaca, di situ ada cerita, nanti bisa dibaca. Sekarang kita membaca kitab sucinya. Halaman 73 atau halaman 57 yang buku lama. Buku yang lama. Buku lama halaman 57. Buku baru 73. Oke. Sekarang Hugo baca dulu Hugo. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Yang lain menyimak. Tahun berapa? Halaman 73 yang baru. Bukumu lama atau baru? Saya lama. Saya baru. 73. Yang lama 55. Lama, jangan-jangan. Jangan-jangan saya lama lagi nih. Coba lihat dulu. Yang lain perhatikan ya. Dengarkan. Teman kita Hugo mau membaca. Hugo bacanya jangan terlalu cepat. 73. Ya. Yang baru berarti. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 betul. Iya, betul. Ayo. Baca. Ayo. Kapan nih? Ayo mulai. Adapun sekumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki-kaki rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus.
Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, terima kasih. Sudah jelas belum? Atau mau dibaca ulang? Mau dibaca ulang? Kalau mau dibaca ulang gimana saya? Kalau mau dibaca ulang, siapa membaca? Udah jelas ya? Oke. Itu kira-kira tentang apa bacaan itu? Judulnya apa kalau diberi judul? Judulnya. Kalau Ya. judulnya Judulnya apa coba? Siapa tahu? Alkitab selengkapnya. Buku langsung lari ngambil Alkitab. Ayo, siapa tahu judulnya apa? Kalau dalam Alkitab. Aduh. Reputasi ini jadi. Tentang apa? Siapa tahu? Nanti kalau yang tahu, kalau pas masuk tatap muka suruh kasih hadiah. Aduh, raja-raja lagi, salah. Para rasul. Samanya Rasul. Iya, tentang apa judulnya dalam bacaan itu? Kan ada. samanya dalam Siapa mengembangkan itu? diri. Penanya nggak aku bawain. Manusia sebagai makhluk sosial. Nggak ada. Cara hidup jemaat. Ya, cara hidup jemaat. Betul, Hugo. Pasti lihat Alkitab Hugo itu. Nah, soalnya saya nggak tahu. Saya belum pernah baca. Ya, cara hidup jemaat yang perdana, gitu ya. Perdana yang pertama. Nah, pada waktu itu cara hidupnya seperti itu. Karena saling membutuhkan, ya. Halaman berapa? Oh, Helen Florence. Ya, halaman berapa, Hugo? Halaman dari mana? Yang Alkitab atau buku? Yang apa, Helen? Alkitab 73. Kalau yang lama 55. Kalau yang baru 73, kalau yang lama 57. Kalau nggak salah. 57. Atau 55. Keluarga Cemara. Ya Allah. Kok keluarga Cemara sih? Keluarga Cemara. Pelajaran 6, ya betul. Yang lama kelas 2, Bu. Yang bukunya. Ini kelas 4. Kelas 3 ya, Bu. Kelas 4. Kita Yang lama itu bukunya kelas 3 ya. kelas 4 kan ada edisi baru dan edisi lama. Ini edisi barunya kalau punya saya. Ya, edisi lama halaman berapa, Hugo? Yang halaman 57 ya? Itu yang lama. Yang baru? 73. Iya. Ke toilet. Ini saya yang edisi revisi ini lama atau baru ya? Baru. Revisi itu baru, Bu. Ya, revisi baru. Tapi kok hitam putih ya gambarnya? Iya betul. Iya, memang betul. Tapi bukunya edisi baru. Revisi, edisi revisi. Sosial ya. Lebih lengkap. Hanya halamannya saja berbeda. Oke, kita lihat satu persatu. Ada pertanyaan di situ, pertanyaan diskusi. Bagaimana ciri-ciri kumpulan orang-orang yang percaya di dalam kitab suci tadi yang dibaca Hugo? Ciri-cirinya bagaimana? Gimana ciri-ciri kumpulan orang? Ya, ciri-cirinya bagaimana coba yang sudah percaya kepada Tuhan? Ciri-cirinya bagaimana dalam kitab suci tadi diceritakan? Mereka sehati dan sejiwa dan Sehat. tidak seorang pun sehati dan sejiwa. Ya, Sejiwa. betul. Sehati, sejiwa. Apalagi? Memberi hidup sopian. Iya, Termasuk betul. nggak? Betul. Benar semua, pintar. Ya. Sehati sejiwa. Hidup sopian. Kemudian semua miliknya menjadi milik bersama, ya. Bukan miliknya sendiri, tapi milik bersama. Ya. Mengapa tidak ada seorang pun dari para anggota dalam perkumpulan itu yang berkekurangan? Mengapa? Semua kok berkecukupan. Kenapa?
Karena semua yang mempunyai tanah atau menjual kepunyaan itu dan hasilnya Mereka saling berbagi. ya, betul. Karena mereka saling berbagi, ya kan? Satu sama lain saling membantu. Hidup ikhlas. Saling Ya. memberi, Benar berbarah. saling melengkapi. Jadi kepunyaannya untuk bersama, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Ya. Bagus. Nah, sikap baik apa saja yang membuat perkumpulan mereka sungguh tetap bertahan dan menyenangkan? Sikap baik. Apa saja yang terjadi di situ? Yang ada sikapnya apa saja? Berbagi makanan. Berbagi. Ayo berbagi. Apalagi? Sikap berbagi. Apalagi? Saling memberi. Apalagi? Berbagi, Saling berteman. memberi, berteman. Apalagi? Dapat pahala. Termasuk gak dapat pahala? Dapat pahala, belum pas, nggak pas. Oh. Saling melengkapi. Apa itu, Hugo? Oh enggak. Saling melengkapi, ya. Jadi itulah yang membuat perkumpulan itu sungguh tetap bertahan dan menyenangkan, ya. Nah, apakah semua anggota bisa berkembang dengan baik? Bisa. Nah, mengapa? Mengapa? Karena apa? Karena apa? Hidup dengan rukun. Hidup dengan rukun. Apalagi? Hidup dengan berteman. Berteman, saling memperhatikan, berbagi. Tadi jawabannya hampir-hampir sama, ya. Iya. Nah, Hidup saling menyayangi. nah, sekarang dalam kelompok kita ini, apakah kita bisa mencontoh jemaat perdana dulu? Bisa nggak? Yang sikap saling berbagi, berteman, melengkapi, ya kan? Kemudian saling perhatian satu sama lain walaupun masih jarak jauh. Dengan cara saling mendoakan, boleh berteleponan, ya kan? Ya. Saling berteleponan. Nanti tugasnya Jadi saling berteleponan itu emangnya hidupnya rukun. enggak, karena jarak jauh ini, jarak jauh kan karena tidak bisa berjumpa, boleh menyapa lewat telepon atau WA dengan teman, ya kan? Ya. Kan masih jarak jauh, kita nggak boleh bertemu dulu. Dengan suster juga begitu. Karena ada corona. Betul, makanya harus rajin berdoa ya. Nah, anak-anak, nanti di situ ada membuat doa syukur, ya. Doa syukur untuk orang-orang yang pernah berperan dalam hidup kita. Suster. Ya. Siapa mau bertanya? Ada ya di buku ya halaman 75 itu yang paling atas ada kolomnya ya. Siapa mau bertanya ini? Halaman berapa? Halaman 75 yang buku baru. 5. Halaman ini bukan suster. Ya, betul. Yang ini ya. Ini. Yang ini suster. Yang mana Ya, ini? betul. Yang ini kan suster. Ya. Suster. Yang ada di gambar. sebelahnya. Ya, betul. Di sebelahnya 74 kan? Di 75 kan? Iya, betul. Di kolom ini kan suster, di tabel ini kan suster. Iya, nanti dibuat doa di buku cetak itu ya. Ini buku tulis. Kalau nggak ada buku cetak, boleh di buku tulis. Doa syukur tentang mendoakan orang-orang yang berperan dalam hidup kita, ya, dalam hidupmu masing-masing. Nomor berapa?
Yang berperan itu bisa kayak yang menolong kita, bukan suster. Betul, Bella. Betul. Ya, seperti ayah atau mama atau mbak di rumah atau kakak, kokok, adik dan sebagainya. Adik. Atau guru juga bisa. Jelas ya tugasnya menulis doa di sini atau di buku catatan boleh ya. Wakil kidul. Yang aman di mana? Bu, aman di mana? Nomor? Ya, halaman 7. Kalau yang buku lama 59. Buku lama halaman 59. Kalau baru halaman berapa? 75. Serana saya mau bertanya. Iya, pasti. Yang doanya itu di-upload, suster. Nah, doanya nanti kalau sudah jadi di-upload, suster mau nilai ya. Ya. Tapi nggak ada di Google Classroom. Iya, tapi nggak ada di Google Classroom. Ntar ditambahin. Aku di mana itu? Iya. Nggak ada di Classroom. Nggak bisa di-upload, suster. Nggak ada di Classroom. Yang ada. Nggak ada, Bu. Di bagian tugas di Google Classroom, nanti di bagian tugas bisa ngupload di situ ya. Ya. Iya. Kayak pelajaran yang lain caranya. Sudah sering kan pelajaran yang lain? Nanti seperti itu. Tulisannya harus tulisan tegak bersambung ya. Iya. Bersambung. Suster, berarti kalau diisi, bisa ditulis di buku tulis, bisa juga di buku cetak ya, suster? Boleh, ya boleh. Bu, disambung ya? Di foto terus diupload kan? Bu, disambung ya? Buku apa? Tio? Sambung ya? Iya. Kan sudah diajari kan di kelas 3 tulis tegak bersambung? Iya. Ya, dari TK. Bahkan dari TK. Halaman berapa? Nah, Seingatku dari TK sih, kalau aku TK di Karitas. ya kalau TK-nya di Karitas sudah diajari ya. Iya. Iya, aku nggak diajari, Bu. Di mana suster buat doanya? Apa? Di mana buat doanya? Doanya di buku tulis boleh, terus di foto baru di-upload di tugas di Google Classroom. Halaman berapa? Makasih suster. Ya, kalau di 75, buku, halaman 75. ya, kalau buku Yang baru, baru. ya yang baru 75, yang lama berapa? 59. 59, yang lama 59. Suster, aku nggak. Cuman kalau doanya ditulis di buku cetak nggak apa-apa, suster. Nggak apa-apa, nanti difoto terus dikirim ke Buku baru halamannya 75. Bersambung. ya tegak bersambung. Makasih, suster. Kalau nggak punya buku edisi lama gimana, suster? Apa? Kalau nggak punya buku edisi lama. Yang baru Halaman ada 75. nggak? Yang baru ada nggak? Buku baru halaman 75. Ada. Ya sudah, yang baru aja. Kan sama aja. Hanya halamannya berbeda. Isinya sama ya. Ya. Di buku tulis bisa, nanti difoto, terus di-upload. Di buku cetak juga tetap difoto, di-upload. Ya. Boleh dihias, yang di buku tulis boleh juga dihias ya. Supaya menambah nilai. Suster batasi sampai minggu depan, hari Selasa depan ya tugasnya. Oke. Kalau mau hari ini semua dikirim juga boleh. Kalau doanya mau bagus, boleh nanti minggu depan atau 2 hari lagi, nggak apa-apa. Yang penting semua harus mengirim, karena dinilai nanti masuk di rapot PTS. Jelas? Untuk minggu depan seperti PJOK juga akan ambil nilai PH yang kedua ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bahannya dari
pelajaran 3 dan 4. Oke. 3 dan 4. Tentang apa itu 3? Bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Yang keempat, kemampuan dan keterbatasanku. Oke. Ya. Nanti suster buat pilihan ganda semua ya. Ya. Bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki, kemudian tambah kemampuan dan keterbatasanku. Pelajaran 3 dan 4. Nanti baca-baca yang di PowerPoint, juga di buku cetak. Jelas? Ya, jelas. Jelas. Pilihan ganda lebih mudah. Nah, untuk hari ini, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada. Bu. Tidak ada? Oh ya, si Aleluya. Tanya. Ya, siapa namanya Aleluya? Ale, tanya. Alel, silahkan. Itu tugasnya, tugas membuat doanya. Cuma mau lihat doang. Ini Dikumpulkan selesai hari berapa? Hari apa? Batas waktunya sampai Selasa depan, Alel. Oh. Selasa minggu depan. Ya, tapi boleh hari ini kalau sudah jadi, biar nggak numpuk pekerjaanmu. Oke. Boleh hari ini susah. Kumpulinnya akhirnya Batasnya kayak Senin PJOK ya? iya, kayak PJK tadi, Selasa depan batasnya. Oh, Senin depan ya. PJOK Senin depan, agama Selasa depan. Batas. Yo, aku udah dapet yo. Tapi kalau mau hari ini atau nanti malam atau besok boleh, ya. Batas waktu Selasa depan. Jelas, Brandon? Jelas. Bukan si Brandon. Yang lain jelas? Jelas, Suster. Jelas. Ya. Boleh live sekarang nggak? Boleh. Sampai jumpa, Suster. Kita berdoa dulu nggak? Berdoa. Jumpa. Oh iya. Ayo, siapa mimpin doa? Salah satu pimpin doa. Siapa berani pimpin doa? Tidak. Kok tidak? Kan Bukan aku. Ayo ya. Messi, doa Messi. Selamat. Messi doa. Messi doa penutup Messi. Yuk, semua ambil sikap doa. Siap ya. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai lama. Ya Tuhan, semoga pelajaran ini dapat membuat kami menjadi anak yang memberi. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran ini. Berkatilah Suster Anet ya Tuhan yang mengajari kami. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Jumpa, Suster. Sampai jumpa minggu depan. Jumpa, Suster. Salam sehat tetap Sampai jumpa minggu depan. Belum Suster. Boleh live ya. Oke. Dadah. Ya. Aku live ya, Suster. Ya, kita live semua.